حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. 134. Oh iya. Kenapa nggak sadar alamannya anak pindah-pindah sendiri kadang ya? Bicara tangannya ke sana ke sini. Tayyib. Beliau mengatakan wa kadzalikal fauqiyah. Demikian pula istilah fauqiyah, ketinggian. Fa innaha sabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia itu adalah sesuatu yang telah pasti untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Jelas ayat ini tidak boleh ditakwil kepada yang lain-lain. Jelas ini menunjukkan Allah Ta'ala itu lebih tinggi daripada malaikat. Allah Ta'ala ada di atas malaikat. Wa qauluhu wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itulah zat yang maha memaksa di atas para hambanya semuanya. Tidak di bawah tapi dia di atas. Wa hiya min sifatiz zat. Itu termasuk sifat dzatiyah. Senantiasa Allah Ta'ala lebih tinggi daripada para hamba dan dia yang maha tinggi. Wa fawq wa ala bimakna wahid. Tayyib, artinya adalah sama secara umum. Walaupun terkadang di dalam lidah Arab fawq itu tanpa menempel, sementara ala itu umum, terkadang menempel, terkadang tidak menempel. Tayyib. Wa fawqiyatuhu subhanahu sabitatun ka'uluwih. Sementara ketinggian Allah dengan lafaz fawqiyah itu telah pasti, sebagaimana ketinggian Allah dengan lafaz ulu ini juga telah pasti. Tawatu'at ala isbatiha adillatul aqli wan naql wal fitar. Dalil-dalil akal dan nakal dan juga fitrah itu telah bersepakat untuk itu. Allati lam tataghayyar, yaitu fitrah-fitrah yang tidak berubah. Selesai. Dan ini adalah dalil fitrah itu sangat kuat sekali, sebagaimana pernah kita sebutkan itu dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Arsh dan juga dalam kitab beliau Al-Ulu li Aliyul Ghaffar. Bahwasanya apa? Bahwasanya Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah, beliau khutbah sebelum tobat dari akidah Asy'ariyahnya, menjelang kematian dia tobat. Nah, dia khutbah mengatakan enggak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu tinggi di atas arsy, enggak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu bagaimana, tapi dia itu adalah di mana-mana. Dan tidak boleh kita katakan bahwasanya Muhammad SAW ketika Mi'raj itu lebih tinggi dan lebih dekat kepada Allah daripada Yunus ketika dia di dasar laut sana. Enggak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Allah itu di mana-mana. Ini semua adalah apa? Takwil yang batil tentunya dengan bantahan yang banyak. Cuma kemudian salah seorang ulama dari Hamdan dari Yaman, beliau mengatakan, wahai Habib, tinggalkanlah kami dari apa? Dari akidah-akidah filsafat ini, tapi tolong jelaskan tentang daruriyah yang didapatkan oleh orang yang kenal Allah ketika dia itu dalam keadaan sangat terpaksa dan dia itu memanjatkan doa kepada Allah. Kenapa hatinya itu selalu menengadah ke atas? Kenapa enggak ke sana ke sini? Bagaimana menjelaskan masalah ini yang tidak mungkin tertolak dari hati kita? Maka Abul Ma'ali pukul kepalanya sendiri mengatakan, Hamdani bikin saya pening. Terus turun mimbar dia. Sudah selesai. Enggak mungkin dia akan apa? Akan menipu hatinya sendiri. Demikian pula ini terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diceritakan bahwasanya apa? Ada seorang ahli kalam debat dengan Syekhul Islam masalah ketinggian Allah dan sebagainya. Sudah dikasih dalil-dalil tetap dia enggak puas. Kemudian apa? Syekhul Islam diam. Kemudian si ulama ini dia punya keperluan karena Syekhul Islam memang apa? Beliau punya kedudukan yang sangat tinggi di pemerintah, yaitu dimuliakan oleh pemerintah dan sebagainya, dan memang beliau sangat mulia di seluruh firqah, segalanya beliau memang derajatnya sangat tinggi. Kalau firqah Sufiyah yang membanggakan ibadah, Syekhul Islam ibadahnya nomor 1. Luar biasa beliau. Sampai beliau enggak menikah, sampai beliau itu munajatnya sejak habis subuh itu sampai menjelang duhur. Orang Sufiyah belum tentu mampu sampai tingkat itu. Makanya memang beliau sangat tinggi nilainya dalam istilahnya ilmu apapun. Sampai bahkan apa ilmu kebatinan untuk pandangan orang-orang filsafat itu, orang-orang
Orang-orang apa itu tadi? Sufiyah, thariqat Sufiyah. Ketika ada keperluan, maka Syekhul Islam diam saja. Sekian lama didiamkan. Akhirnya orang ini melihat ke atas bilang, "Ya Allah." Syekhul Islam bilang, "Kenapa kamu lihat ke atas ketika panggil Allah?" Sadar dia, "Oh iya." Nggak mampu menipu fitrahnya sendiri. The power of silence. Power silence. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah wa aqsamul fauqiyah salasah. Jenis ketinggian Allah ada 3. Fauqiyatul qadr, yaitu ketinggian sifat. Qadr artinya nilai, yaitu sifat. Sifat Allah yang tertinggi. Walaupun banyak orang pandai, tetap Allah Ta'ala itu maha tinggi dalam masalah ilmunya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap orang yang alim masih ada yang alim lainnya, sampai Allah Ta'ala lah yang tertinggi ilmunya. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Demikian pula masalah kekuatan. Banyak kekuatan, tapi tetap kekuatan Allah yang paling tinggi. Yang kedua adalah fauqiyatul qahr, yaitu pemaksaan Allah adalah pemaksaan yang tertinggi. Banyak orang yang mampu memaksa orang yang lebih lemah, tapi tetap dia akan kalah dengan yang lebih tinggi dari dia. Dan seterusnya sampai ya manusia yang kalau mampu dibayangkan penguasa tertinggi di dunia, entah siapa itu nggak tahu, tetap dia akan di bawah kekuasaan dan pemaksaan Allah. Allah Ta'ala menghendaki dia sakit, nggak mungkin dia lari. Allah menghendaki dia untuk jatuh dari tangga, dia akan jatuh tuh. Nggak mungkin dia itu akan enggak saya nggak mau jatuh, tetap jatuh aja. Atau dia tidak mau hidup, tidak mau konsum oksigen. Nah, pening semua udah. Ternyata Allah Ta'ala menetapkan mulai besok untuk oksigennya yaitu CST-nya 50%. Nah, mati dah. Nah, baru sekarang orang sadar, oh Allah Ta'ala dermawan sekali. Enggak pernah suruh bayar kita. Tayyib. Yang ketiga adalah fauqiyatul dzat. Zatnya Allah adalah yang tertinggi. Khilafan lil Jahmiyah wal Mu'tazilah alladzina yunkiruna fauqiyatadz dzat. Menyelisihi pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengingkari ketinggian zatnya Allah. Padahal dalil-dalil telah terlampau banyak. Untuk apa Rasulullah SAW sampai mengambil risiko didustakan dengan berita-berita beliau, padahal dalam keadaan apa beliau tetap naik ke langit, kemudian harus menceritakan itu. Seandainya Allah Ta'ala di mana-mana, nggak perlu penat-penat naik ke langit. Untuk apa? Menerima wahyu, untuk nanti berjumpa dengan Allah dan seterusnya. Demikian pula tidak ada gunanya para malaikat penat-penat naik ke langit dengan jarak yang berapa itu, satu harinya adalah 1000 tahun untuk melaporkan amalan. Ngapain jauh-jauh? Allah Ta'ala di samping mereka. Seandainya Allah Ta'ala adalah di mana-mana. Tayyib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fin Nuniyah. Nuniyah Ibnu Qayyim, yaitu yang pertama muka surat 51. Wal fauqu wasfun sabitun bidzati min kullil wujuhi li fatiril akwani. Ketinggian yang istilahnya adalah al-fauq, itu adalah sifat yang telah pasti untuk zatnya Allah dari segala segi, dari segala sisi. Untuk siapa? Untuk pencipta al-akwan, pencipta segala makhluk. Lakinna nufatal fauqi ma wa bihi jahadu kamalal fauqi lirrahmani. Akan tetapi orang-orang yang mengingkari, yang meniadakan ketinggian Allah, mereka tidak menepati ini, yaitu tidak mau mengikuti ini. Mereka menentang kesempurnaan ketinggian untuk Ar-Rahman. Bal fassaruhu bi anna qadrallahi a'la la bi fawqi dzati liddayani. Bahkan mereka menafsirkan bahwasanya maksudnya Allah di atas mereka, maksudnya adalah sifat Allah itu sifat yang paling tinggi, bukan maksudnya adalah ketinggian zat. Kata mereka sebagaimana ucapan sebenarnya bukan ucapan orang Arab asli yang dulu, tapi istilahnya adalah orang Arab akan mengatakan apa? Bahwasanya ad-dinar fauqa dirham. Bahwasanya uang emas itu lebih tinggi daripada uang perak. Jadi mereka menggambarkan ketinggian Allah dibanding makhluk. Maksudnya adalah bagaikan apa? Ketinggian dinar di atas dirham. Masalah apa? Ketinggian sifat saja. Sifat yang ini lebih baik dari yang itu. Jadi sebenarnya mereka itulah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan apa? Membatasi semacam itu. Qalu wa hadha mithlu qaulin nasi fi dhahabin yura min khalisil aqyani
Mereka berkata bahwasanya ketinggian Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi itu seperti ucapan orang-orang tentang emas yang nampak dia itu sangat murni. Al-aqyan ini belum tahu ini apa artinya. Wa huwa fawqa jinsil fiddatil baydha'i la bidzat, yaitu emas yang murni tadi dia itu lebih tinggi daripada jenis perak yang putih. Bukan maksudnya zatnya di atas, tapi nilainya. La bal fi muqtadal asmani, bukan masalah zatnya di atas, tetapi dari sisi harganya lebih tinggi. Wal fawqu anwa'un salasun kulluha lillahi sabitatun bila nukroni. Padahal kata Ibnul Qayyim, sifat fauqiyah itu memiliki 3 jenis dan semuanya untuk Allah telah pasti. Bukan hanya ketinggian sifat tapi juga zatnya. Itu telah pasti tanpa mungkin untuk diingkari. Hadzal ladzi qalu wa fawqal qahri wal fawqiyatil ulya 'alal akwani. Jenis yang pertama adalah yang mereka sebutkan tadi. Al-iqyan. Emas yang tebal. Emas yang murni. Emas yang sudah murni, sudah bersih dari campuran bebatuan dan kerikil. Emas murni. Dia Al-aqyan. iya, emas murni berarti ya. Emas tulen. Kan zahab pun emas. Khalisul aqyan. Zahab ni pun emas juga ya. Iya. Aqyan berarti apa yang tulen, yang murni kan? Saya yang sudah terpisah dari kotoran-kotoran pencampurnya. Jadi Berarti al-aqiyah ni persen. dia Kenapa? al-aqiyah ni lebih darjatnya lebih tinggi daripada sekadar zahab. Mungkin ya, istilahnya ini penguat. Baik. Qal, yaitu yang pertama adalah yang mereka sebutkan tadi, yaitu fauqiyatu al-qadr. Qalu wa fauqal qahr, yaitu ketinggian pemaksaan. Wal fauqiyatul ulya 'alal akwani. Yang ketiga inilah akidah Ahlussunnah, yaitu apa? Ketinggian al-fauqiyatul alya, yaitu al-fauqiyatul ulya, betul, sudah betul. Di atas seluruh makhluk, yaitu ketinggian zat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, ini dalam I'lamul Muwaqqi'in yang kedua muka surat 300, wa mimma da'a al-mu'attilatu majazuhul fauqiyah. Termasuk yang didakwakan oleh Mu'attilah adalah majaz dari istilah fauqiyah. Wa qad warada bihil Qur'an mutlaqa. Sementara Al-Qur'an telah datang dalam bentuk yang mutlak, biduni harfin wa muqtarin biharf. Tanpa ada huruf dan diikuti dengan huruf juga. Semuanya telah datang di dalam Al-Qur'an. Fal awal, yang pertama, ka qaulihi ta'ala wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Allah itu zat yang maha memaksa dan dia di atas para hambanya. Fi maudhi'ain, di 2 tempat. Wasani ka qaulihi subhanah yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka para malaikat takut pada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Wa fi hadisil awal, hadisnya ada kelemahan sedikit sebagaimana telah kita lewati. Wal arsyu fawqa dzalik. Arsy di atas itu tadi semua, yaitu di atas apa? Di atas awan, di atas langit dan seterusnya. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Tidak tersamarkan bagi Allah sedikit pun dari amalan kalian. Wa haqiqatul fawqiyah uluwu dzatis syai'. Hakikat fawqiyah adalah ketinggian zat dari suatu benda ala ghairih, terhadap yang lain. Ini asal dari fauq. Enggak ada ketika dikatakan, oh saya melihat ada burung di atas, misalkan apa, burung di atas lembu. Enggak ada yang mengatakan, oh maksudnya adalah burung itu lebih berharga dari lembu. Enggak, orang akan langsung pahamnya adalah, oh burung itu memang sedang di atas lembu. Mungkin sedang apa, cari kutu dia, atau hinggap semata, atau yang lain-lain. Fadda al-jami annahu majaz. Maka orang Jahmiyah mendakwakan bahwasanya ini hanyalah majaz fi fauqiyatir rutbah, yaitu ketinggian derajat. Wal qahr, dan pemaksaan. Derajat maksudnya adalah apa? Yaitu sifatnya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan az-zahab fawqal fiddah, bahwasanya emas itu adalah di atas perak. Hada wa in kana sabitan lil Arab, ini walaupun telah pasti dari ucapan orang Arab juga.
lakinna ingkara haqiqati fauqiyatihi subhanahu, harusnya bukan tak marbutoh tapi apa? Hak fauqiyatihi. Tetapi pengingkaran terhadap hakikat ketinggian Allah Subhanahu wa hamlaha alal majaz batil, dan membawa dia kepada majaz ini batil min wujuhin adidah, dari sekian banyak segi. Ahaduha, yang pertama, annal asla al haqiqah, karena asal dari setiap pembicaraan adalah hakikat. Wal majaz khilaful asl, sementara majaz itu adalah menyelisihi asalnya. Asal dari pembicaraan seluruh bahasa, kata Ibnul Qayyim di dalam As-Sawa'iqul Mursalah, adalah apa? Asal adalah hakikat. Ketika orang mengatakan saya nak keluar, memang dia ingin keluar, bukan maksudnya dia ingin tidur. Atau mengatakan saya nak minum kopi, jelas asalnya adalah orang pahamnya itu, yaitu ingin minum kopi. Bukan maksudnya adalah saya ingin merapu, atau mungkin saya ingin bunuh diri mungkin, atau apa, nggak tahu. Tetap di dalam bahasa apapun, hukum asal dari kalimat adalah apa? Adalah hakikat. Selama tidak ada korinah yang disertakan di situ yang menunjukkan dia ingin sesuatu yang lain. Zohir ayat nah. Iya, sementara syarat diterimanya korinah tadi adalah apa? Betul-betul memahamkan orang yang di depannya bahwasanya dia ingin sesuatu yang lain. Kalau dia tidak seperti itu, maka ini syaratnya tidak sah. Maka apa? Dia tidak memenuhi syarat. Sebagaimana apa? Ucapan kalau di Indonesia, baru masuk pagi saya sudah dapat kopi pahit. Nah, orang akan paham maksudnya korinahnya. Maksudnya adalah pagi-pagi saya sudah dapat gerutuan, caci makian, atau apa istilahnya. Ada korinah yang sangat kuat. Iya, dari siaknya. Dalam bahasa Inggris makna kata dibagi atas dua. Satu konotatif, yang kedua denotatif. Nah, denotatif kalau orang sebut putih semua paham putih itu putih. Tapi kalau konotatif, putih boleh artinya suci, boleh artinya aman, damai. Konotatif. Cuma harus apa? Harus ada korinah yang menunjukkan dia ingin sesuatu yang lain. Walaupun ada korina atau adakah kita namakannya majaz ataupun masih Nah, kesimpulannya setelah itu yang betul adalah kalau dia itu korinah, sudah ada korinahnya, maka sebenarnya dia itu adalah apa? Hakikoh dan dohir. Tetapi apa? Hakikoh bukan hakikoh asliyah, tapi hakikoh yang muqayyadah. Sudah apa? Sudah diikat dengan suatu korinah. Maka sebenarnya tidak mungkin dia keluar dari dohir kalimat. majaz istilahnya tak wujud lah. Enggak ada. Istilah majaz itu adalah bid'ahnya apa? Orang-orang Mu'tazilah. Istilah majaz. Reka-reka. Iya. Untuk apa? Untuk melarikan sekian banyak ayat sifat kepada makna yang lain. Istilah ada majaz. Padahal orang Arab zaman dulu mana ada mereka mengatakan ini majaz atau apa. Ini kaidah memesongkan makna. Memang itu tujuannya. Untuk apa? Untuk memalingkan, untuk menyelewengkan, iya, memesongkan makna-makna tadi. Baik. Asani anna dzahir khilafu dzalika ila anqal. Alhamdulillah. Bahwasanya zahir dari lafaz-lafaz ayat menyelisihi apa yang mereka sebutkan tadi. Sampai pada ucapan beliau, ucapan siapa ini? Mungkin Ibnul Qayyim tadi. As-salis annal fitra wal uqula wasyara'i, bahwasanya fitrah, akal dan syariat wa jami'a kutubillahil munazzalah, seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan ala khilafi dzalik, menyelisihi ini. Wa saqa wujuhan adidah, dan beliau memaparkan segi-segi yang banyak fi ibtali ma dzakaruh, di dalam membatalkan apa yang disebutkan oleh para Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi, warraddi alaihim, dan membantah mereka. Di mana? Fi Sawa'iqul Mursalah. Sawa'iqul Mursalah, tapi Anda nggak menemukan. Kenapa? Karena memang kitab ini mafqud sebagiannya. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya tauhid para Muqtadi'ah itu ada 6. Di antaranya adalah apa? Adalah tauhid yang namanya majaz. Segala perkara yang menyelisih akidah mereka katakan ini majaz saja. Bahkan apa? Bahkan orang-orang kebatinan, mereka mengatakan ayat yang mengatakan apa itu aqimus shalah ini majaz. Kenapa? Yang dimaksudkan aqimus shalah adalah ma'rifatus sarairil auliya, kata mereka. Bukan betul-betul sholat, rukuk, sujud, tapi sekedar kita tahu rahasia para wali ini adalah sholat. Sebagaimana kata mereka tentang apa itu? Ayat yang mengatakan kutiba alaikumus syiyam, kalian diwajibkan puasa. Kata mereka ini juga majaz. Bukan maksudnya kita berlapar-lapar dan berhaus-haus sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, bukan. Kata mereka ini majaz. Maksudnya adalah apa? Katmu sarairil auliya, yaitu merahasiakan
merahasiakan rahasia-rahasia para wali. Karena wali mereka memang jahat sih. Layak untuk dirahasiakan. Kata makanya Ibnul Qayyim mengatakan istilah majas ini memang sudah menjadi menjadi tauhidnya para mubtadi'ah. Mereka lebih taat kepada tauhid daripada kalam-kalam Allah dan Rasulnya. Cuma kitabnya mafqud, tapi alhamdulillah dulu kita belajar dari awal sampai akhir dengan Abu Turab, membaca itu dari sisi itunya mukhtasornya yang diikhtisar oleh siapa? Oleh murid dari Ibnul Qayyim itu Al-Mausili, ana lupa nama depannya. Nah, dari mukhtasornya itu justru kita tahu ada pembahasan khusus masalah itu, masalah majas panjang lebar. Judulnya tajuknya adalah Kasru tauhidi al-mubtadi'ah, yaitu al-majaz. Mematahkan tauhidnya mubtadi'ah yang namanya majaz. Pembahasan panjang dan indah di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Saya pernah jumpa orang, dia tanya saya, pernah ada sesuatu yang pernah nampak air mandian mayat Rasulullah?